ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Pada sesi yang ke-49 ini kita akan memasuki bab yang ke-57, halaman 208 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babun nahyi an sabbir rih, bab larangan terhadap mencaci maki angin. Iya. Di dalam bab ini menulis rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan tentang larangan mencela angin, dan itu adalah perbuatan yang diharamkan karena mencela angin itu bentuk dari tidak menghormati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengagungkannya. Karena angin itu berhembus dengan perintah Allah, dan Allah yang mengadakannya. Baik, dari sisi kesesuaian bab ini di kitab Tauhid itu jelas sekali terkait dengan masalah mencela angin ini. Ya, mencelanya itu berarti mencela Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak terima akan ketentuannya dan apa yang dia perjalankan di tengah manusia, dan ini adalah celaan di dalam tauhid. Baik, di dalam bab ini penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu hadits atau satu dalil saja, yaitu hadits Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Hadits Ubay bin Ka'ab ini diperselisihkan apakah dia mauquf dari Ubay bin Ka'ab ataukah dia marfu seperti di dalam riwayat At-Tirmidzi yang dibawakan oleh penulis di sini. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa yang benarnya riwayat mauquf, hanya saja yang mauquf memiliki hukum hadits marfu. Dan ini didukung juga oleh hadits Abu Hurairah, riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, semakna dengannya. Baik, jadi secara umum hadits yang dibawakan oleh penulis tidak ada masalah. Kata beliau, an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Murid bin Muawiyah ibni Najjar. Jadi beliau dari Bani Najjar. Abul Mundhir Al-Ansari, kunya beliau Abul Mundhir. Iya. Ubay bin Ka'ab ini digelari Sayyidul Qurra, pemimpinnya para ahli qiraah. Beliau hadir di Bai'atul Aqabah. Beliau juga menyaksikan perang Badar dan peperangan-peperangan yang lainnya. Nabi SAW memuji beliau, ya, lihannikal ilm Abul Mundhir, ilmu itu akan menjadi hal yang menyejukkanmu. Hendaknya engkau bergembira dengan ilmu itu, wahai Abul Mundhir. Dan Nabi pernah
membaca sebuah surah Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab, dan beliau katakan bahwa amarani Rabbi an aqra alaik, Rabbku memerintah saya untuk membaca kepada engkau. Umar bin Khattab menyebut beliau sebagai Sayyidul Arab, Sayyidnya orang Arab. Ada yang mengatakan beliau meninggal di khilafah Umar bin Khattab, dan ada yang mengatakan beliau meninggal di khilafah Utsman bin Affan pada tahun 30 Hijriah. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur rih, janganlah kalian mencela angin, mencaci maki angin. Iya. Jangan kalian mencelanya, mencaci makinya atau melaknatnya, karena angin ini membawa bahaya untuk kalian. Kalau angin itu membawa bahaya untuk kalian. Kenapa anda boleh dicela? Karena angin itu makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk di bawah aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, berhembus sebagaimana keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dicela. Jadi kalau mencela angin itu artinya dia mencela kepada yang menciptakannya, yang memerintahkannya, dan yang mengaturnya. Iya. Dan ini datang riwayat-riwayat ya yang menafsirkan makna yang saya sebutkan tadi. Iya. Antaranya hadits Abu Hurairah yang saya syaratkan tadi sebagai syahid, riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, ar-rihu min rauhillah, angin itu dari rauh Allah, ta'ti bin ni'mah wa bil adab, dia datang dengan nikmat dan dengan adab. Fala tasubbuha, jangan kalian mencelanya, walakin salullaha min khairiha wa ta'awwadhu billahi min syarriha, tapi mintalah kepada Allah dari kebaikan angin itu dan berlindunglah kepada Allah dari kejelekannya. Itu kenapa kita dilarang untuk mencela angin tersebut. Baik. Jadi jelas ya sisi pendalilan penulis dan apa hubungan pembahasan ini dengan Kitab Tauhid. Kemudian dikatakan la tasubbu, ini larangan ya, la tasubbu, nahyu, dan nahyu litahrim, larangan itu menunjukkan makna pengharaman. Fa idza ra'aitum ma takrahun, kalau kalian melihat apa yang kalian tidak senangi, maka baca doa, dianjurkan kepada doa. Jadi kalau kalian melihat pada angin itu misalnya sangat panas, atau anginnya berhembus sangat dingin, atau anginnya sangat kuat, atau angin itu membawa berbagai hal yang tidak menyenangkan, jangan mencela anginnya, tapi diarahkan untuk berdoa kepada Allah. Iya. Nah, ini arahan Nabi supaya kembali kepada Allah, berdoa. Nah, inilah tauhid ya. Orang mempelajari tauhid seperti itu. Baik. Faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Maka katakanlah, ya Allah, kami memohon kepadamu dari kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, dan kami memohon kepadamu kebaikan dari apa-apa yang terkandung di dalamnya, wa khairi ma umirat bihi, serta kami memohon kepadamu dari kebaikan apa-apa yang dia diperintah dengannya. Masya Allah, ini lengkap ya.
Jadi mohon kebaikan dari anginnya, apa yang terkandung pada anginnya, dapat perintah Allah pada angin ini, diminta kebaikan. Iya, diminta kebaikan. Baik. Setelah itu dia berlindung juga, wa na'udzubika min syarri hadhihi rihi wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, keburukan apa yang terkandung di dalamnya, dan keburukan apa yang diperintah kepadanya. Iya. Maka di sini diarahkan supaya seorang itu bermohon kepada Allah dengan doa ini. Iya, ini ada beberapa doa ya diajarkan oleh Nabi semakna dengan ini. Di dalam As-Sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW itu apabila angin berhembus kencang, beliau berkata, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu kebaikan pada angin ini, kebaikan apa yang ada padanya, dan kebaikan apa yang dia diutus dengannya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Dan saya berlindung kepada engkau dari kejelekan angin ini, kejelekan apa yang ada padanya, dan kejelekan apa yang dia diutus dengannya. Baik. Jadi subhanallah, ketika terjadi hembusan angin yang kencang, ini kadang dianggap sebagai ujian dan cobaan oleh sebagian manusia. Tapi luar biasa ya, dibukakan untuk kita di dalamnya pintu ibadah, dan menjadi sebab seorang itu memperbagus tauhidnya kepada Allah dengan dia berdoa kepada Allah. Iya. Karena itu pada musibah yang menimpa, kadang musibah-musibah yang menimpa itu membawa hikmah untuk seorang hamba, membuat dirinya menjadi lebih baik dan membawa dirinya lebih bertawakal kepada Allah, dan membuat seorang itu lebih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia kembali kepada Rabb-nya. Nah, inilah seorang itu apabila menghadapi dari ujian-ujian dan cobaan, maka dia berdoa kepada Allah dengan doa yang agung ini. Iya. Jadi kalau terlihat hal yang seperti itu, maka dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini ada doa ya diajarkan. Ini kalau angin ya, ada doa diajarkan apabila turun hujan. Ada doa yang diajarkan apabila ada petir atau ada guntur. Ya. Ada doa yang diajarkan di kondisi kesulitan dan kesusahan sekalipun. Ya, dan semuanya bentuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di dalam hadits ini kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, dilarang mencela angin. Larangan menunjukkan pengharaman. Sebab pelarangan karena angin itu adalah apa? Makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Ciptaan Allah. Allah yang mengadakannya, Allah yang memerintahnya, Allah yang mengaturnya. Iya. Yang kedua, terdapat wajibnya rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah, dan berlindung kepada Allah dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Dan yang ketiga, terdapat bahwa angin itu diperintah. Angin itu diperintah. Iya. Ya, dia berhembus, berhenti, ataupun angin ini membawa musibah, membawa kehancuran, itu semuanya dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya.
Baik. Sebagaimana Ashabul Ahqaf itu dibinasakan oleh angin ya, rihun fiha adabun alim. Angin di dalamnya terdapat siksaan yang pedih. Ya. Baik. Dan terdapat di dalam hadits ini anjuran untuk berucap dengan ucapan yang bermanfaat, berdoa dengan doa yang baik apabila melihat sesuatu yang tidak disenangi. Iya. Ya, kalau dia melihat sesuatu yang tidak disenangi dari tauhid, dia berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat para muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Jelas ya? Jadi enak sekali kehidupannya. Dia di kondisi apapun ada pintu-pintu ibadah untuk dia. Di keadaan apapun dia bisa membuat dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ibadahnya kepada Allah. Baik. Kemudian beliau tutup di sini, kata beliau fihi masail. Di dalamnya terdapat masail. Al-ula an-nahyu an sabbir rih, larangan untuk mencaci maki angin. Larangannya jelas ya pada hadits. Apa haditsnya? La tasubbu ar-rih. Jangan kalian mencela ar-rih. Larangan di sini bermakna apa? Tahrim, pengharaman. Yang kedua, al-irsyadu ilal kalamin nafi' idza ra'al insanu ma yakrah. Ya. Petunjuk Rasulullah untuk mengucapkan perkataan yang bermanfaat apabila seorang melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, dan ini penting ya. Ini kaidah. Kalau seorang melihat hal yang tidak menyenangkan apa saja, maka dia berucap ucapan yang bermanfaat. Jangan dia berucap perkara yang membahayakannya. Paling tidak dia berdoa. Dan doa yang diajarkan di kondisi apapun itu ada. Ada yang doa khusus, ada yang doa umum untuk segala kondisi susah. Nah, itu bisa dibaca. Ats-tsalitsatu al-irsyadu ila annaha ma'murah. Ya, tuntunan Nabi bahwa angin itu mendapat perintah dari Allah. Dia diperintah. Ya. Itu kan di dalam doa wa khairi ma umirat bihi, umirat. Ya, syarnya juga umirat. Dia diperintah. Jadi dia membawa kebaikan ataupun kejelekan, dia itu diperintah oleh Allah. Ar-rabi'atu annaha qad tu'maru bi khairin wa qad tu'maru bi syarr. Angin yang bertiup itu kadang diperintah membawa kebaikan dan kadang diperintah membawa kejelekan. Iya. Karena itu seseorang itu selalu berharap yang baik, memohon hal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini dari hal-hal yang disyariatkan ya ketika seorang itu ditimpa oleh hal yang tidak menyenangkan, melihat hal yang tidak menyenangkan, termasuk kalau dia melihat musibah dan malapetaka. Ya, dia berucap perkara yang bagus. Jadi ketika Nabi memberikan tuntunan, ucapkan ini, baca ini. Ya, ini anjurannya kepada kita untuk mempelajari bacaan-bacaan, doa-doa yang dibaca. Jadi jangan seorang itu meluputkan doa-doa yang dibaca. Ya, kalau misalnya doa ini dia tidak hafal, begitu berhembus angin, maka doa ini dia cari. Dia buka bukunya. Terus dia baca. Jelas ya? Walaupun dia baca dari buku tidak ada masalah. Agar supaya dia beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Tiba-tiba hujan misalnya, ya, dia baca doa Allahumma sayyiban nafi'an, guntur misalnya, dia membaca doa
Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati, misalnya. Maka dia baca dari doa yang dituntunkan, apa yang warid. Kalau dia tidak hafal, dia buka bukunya, buku doanya, agar supaya dia itu terbiasa. Paling tidak pembahasan tauhidnya dia kembali kepada Allah, selalu bersandar kepadanya. Nah, itu pusat keberkahan untuk seorang hamba di dalam hidupnya. Di kondisi apapun dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.